Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 28 November 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia pastikan perkembangan dan pemeriksaan terhadap anggota Bawaslu Medan yang terkena OTT terus berlanjut. Pasca ditetapkan sebagai tersangka terhadap anggota Bawaslu Kota Medan Azlansyah Hasibuan dan rekannya Fahmi Wahyu Diharap alias Midun, Polda Sumatera Utara terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi-saksi. Sebelumnya tim Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 orang terduga pelaku pemerasan bacalek DPRD Kota Medan di salah satu hotel pada Selasa kemarin. Selain menangkap 3 terduga pelaku, tim Saber Pungli yang diketuai Ketua UPP Saber Pungli Sumut Kombes Pol Wahyu Kuncoro mengamankan barang bukti uang tunai senilai 25 juta rupiah. Saat ini penyidik sudah memeriksa sejumlah komisioner KPU Kota Medan sebagai saksi terkait OTT tersebut. Namun belum ada kepastian nama-nama yang dipanggil oleh penyidik Polda Sumut. Terkait hal ini Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia memastikan perkembangan dan pemeriksaan terhadap anggota Bawaslu Medan yang terkena OTT Polda Sumut terus berlanjut. Selain itu Agung meminta kepada para penyelenggara pemilu agar tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku sehingga pelanggaran terhadap tahapan pemilu bisa dicegah. Ini dalam konstruksi pembuktian, rekan-rekan penyidik terus melengkapi apa yang diperlukan dan harapan kita semuanya memahami bahwa ada mekanisme aturan, ada hukum yang harus kita tegakkan dalam setiap penyelenggaraan dan aturan itu, dan kami harapkan masyarakat dan semua baik itu penyelenggara ataupun peserta bisa mematuhi segala peraturan yang berlaku. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus menangkap seorang pelaku berinisial LDS yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Saat ini polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Pelaku LDS sebelumnya memposting video yang diduga melakukan ujaran kebencian terkait konflik Palestina-Israel. Unggahan pelaku ini pun sempat viral di media sosial dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Tidak butuh waktu lama usai viral, pelaku LDS langsung ditangkap dan dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan pelaku yang berprofesi sebagai supir truk di Provinsi Papua Barat ini membuat video tersebut di kawasan rumahnya di Kabupaten Toba di sebuah warung kopi. Selain memeriksa tersangka, polisi juga sudah memeriksa 5 saksi mata dan menyita handphone pelaku sebagai barang bukti. Saudara LDS sudah kita amankan dari Polres Danau Toba, Polres Toba yang kemarin melakukan pengamanan di sana, dan kemudian kita bawa ke Polda Sumatera Utara tadi pagi dan kita akan proses lagi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di sel polisi. Sementara itu pemirsa, kasus perundungan dan penganiayaan yang diduga melibatkan siswa dan alumni sekolah Madrasah Alia Negeri 1 Medan memasuki babak baru. Kritikan kali ini datang dari Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta pihak sekolah MAN 1 Medan meningkatkan pengawasan terhadap para siswanya pasca peristiwa ini. Korban perundungan Muhammad Habib Dalimunte hingga kini masih menunggu keadilan agar para pelaku dan penganiayaan terhadap dirinya segera tertangkap. Kasus ini cukup menyita perhatian publik sebab perlakuan para pelaku terhadap korban terbilang sadis dan tak layak dilakukan oleh remaja yang masih berstatus sebagai pelajar. Terjadinya peristiwa ini dituding akibat pihak sekolah Madrasah Alia Negeri 1 Medan kurang pengawasan terhadap para muridnya. Wakil Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Marwan Dasopang menyesalkan perundungan dan penganiayaan yang terjadi di sekolah berbasis agama ini. Dirinya menegaskan kompetensi guru harus menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
segera pimpinan sekolah untuk melakukan analisa terhadap kalau ternyata gurunya gagal mengawal ini, tentu harus ada evaluasi terhadap guru. Kalau berani menjadi guru di sekolah agama, harus ada nilai tambah di situ. Nilai tambah itu apa? Bukan saja mencerdaskan secara intelektual, tapi mencerdaskan spiritual. Maka dia harus mengetahui dan mendeteksi dini persoalan apa yang terjadi di anak-anak didik. Marwanda Sopang juga meminta pihak sekolah MAN 1 Medan serius dalam melakukan pembinaan karakter dan mental sebab MAN 1 Medan merupakan sekolah berbasis agama di bawah Kementerian Agama yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi sekolah umum lainnya. Diduga mengemudi ugal-ugalan, satu unit minibus menabrak mobil lainnya di depan Komplek Mes PTPN 3 Desa Mambang Muda, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara kemarin, yang menyebabkan 3 orang menderita luka-luka. Laka lantas ini berawal dari satu unit minibus dengan kecepatan tinggi datang dari arah Rantau Prapat menuju Medan hendak mendahului mobil lainnya. Setibanya di TKP, minibus langsung menabrak mobil lainnya yang datang dari arah berlawanan dan sudah berusaha menepi di badan jalan yang mengakibatkan kedua depan mobil rusak berat. Kanit Lantas Polsek Kuala Hulu Polres Labuhan Batu Ibda Julkarnain Pasaribu menjelaskan, pasca tabrakan supir minibus Amiruddin Siregar 46 tahun warga desa Damuli Labura tidak berada di tempat. Sementara itu supir mobil Diva Husni dan penumpang Nurdin Husni serta Lili warga Rantau Prapat mengalami cedera ringan dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat. Mopen Fortuner BK 1070 EU tiba-tiba mengambil jalur ke kanan jalan dan tidak memperhatikan arus kendaraan yang datang dari depannya sehingga menabrak bagian depan mobil Ford BK 1879YL sehingga terjadilah laka lantas tabrak depan yang mengakibatkan penumpang mopen Ford BK 1879YL mengalami luka-luka dan pada saat itu dibawa ke puskesmas Aikenovan dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Rantau. Sementara itu, kedua mobil kasus tindak pidana laka lantas tersebut sudah diamankan dan ditangani oleh kantor Satlantas Unit Aikanopan Polsek Kuala Hulu Polres Labuhan Batu. Truk mengangkut 30 ton minyak CPO menabrak 2 truk angkut kontainer di Jalan Tol Belmerah yang sedang parkir hingga menelan korban jiwa tewas Senin sore dan dalam peristiwa ini diduga supir mengantuk. Tabrakan beruntun antara truk pengangkut 30 ton CPO menabrak 2 truk kontainer yang sedang berhenti tanpa ada memberikan tanda terjadi di kawasan Jalan Tol Belmerah, Kampung Bahari, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Akibat dari kejadian tersebut, 1 orang atas nama Joshua Simanjuntak, supir truk tangki dengan BK 9437EN tewas di tempat dengan kondisi kaki kanan dan kiri mengalami patah dan robek dengan tubuh terjepit di bagian kepala truk. Sedangkan 2 orang lainnya atas nama Simon Manurung merupakan kernet truk tangki mengalami luka robek pada kaki kiri dan kening. Kedua korban laka lantas kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di Belawan. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan AKP Victor Gulto mengatakan kecelakaan terjadi diduga supir tangki mengantuk dalam berkendaraan menabrak truk kontainer yang berhenti. Untuk sementara informasi dari saksi-saksi bahwa mobil tangki kemungkinan kurang hati-hati atau supir mengantuk. Menabrak kontainer ya? Iya, Sedang parkir berarti? Iya, sedang parkir. Berarti satu meninggal Iya, tempat? satu supir tangki yang meninggal dunia. Untuk informasi sementara. Kini petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan tabrakan beruntun dengan memeriksa sejumlah saksi. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menggelar deklarasi pemilu damai dan doa bersama yang dihadiri ribuan elemen masyarakat. Hal itu dilakukan agar menjaga situasi tetap kondusif selama pemilu 2024.
Polda Sumatera Utara bersama ribuan elemen masyarakat menggelar doa bersama dan deklarasi pemilu damai di halaman Istana Maimun Medan pada Senin malam. Selain deklarasi dan doa bersama, kegiatan ini juga menampilkan pagelaran seni budaya dari berbagai etnis di Sumatera Utara. Adapun isi deklarasi tersebut yakni siap melaksanakan pemilu 2024 yang damai dan sejuk untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat, menaati dan mematuhi aturan serta ketentuan yang berlaku, menyelesaikan permasalahan pemilu 2024 sesuai dengan koridor hukum, menolak segala upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat dan menghindari kegiatan provokatif, menghasut, ujaran kebencian, serta tidak menggunakan isu sara dalam pelaksanaan pemilu. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan digelarnya gebiar seni budaya lintas agama dan deklarasi pemilu damai untuk mempererat persatuan bangsa serta silaturahmi antar umat beragama untuk menciptakan situasi damai dan kondusif selama pemilu 2024. Agung menegaskan bahwa TNI Polri tetap netral dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden Indonesia serta calon anggota legislatif. Persatuan dan kesatuan itu menjadi hal yang utama yang harus kita terus jaga dalam hal ini, dan kita harapkan melalui deklarasi dan doa bersama ini menjadi sarana kita untuk kemudian mewujudkan bagaimana kesejukan dan dari organisasi masyarakat termasuk dari partai peserta pemilu bisa mengikuti dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan melarang partai politik ataupun calon legislatif untuk memasang alat peraga kampanye atau APK di 13 ruas jalan di Kota Medan karena jalan tersebut terdapat kantor pemerintahan, rumah dinas, ataupun sekolah. Memasuki masa kampanye pemilihan calon anggota legislatif dan presiden pada 28 November hingga 10 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan melarang 13 ruas jalan di Kota Medan dipasang alat peraga kampanye atau APK. Ke-13 ruas jalan tersebut yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kapten Maulana Lubis, Imam Bonjol, Jalan Wali Kota, Pengadilan, Kejaksaan, Jalan Letjen Suprapto, Balai Kota, Pulau Pinang, Bukit Barisan, Jalan Stasiun, dan Jalan Raden Saleh. Ketua KPUD Kota Medan Mutia Atika menyebut dilarangnya pemasangan APK lantaran jalan tersebut terdapat kantor-kantor pemerintahan, rumah dinas maupun sekolah. Mutia menyebut pelanggaran pemasangan ini sudah disosialisasikan oleh KPUD Medan kepada 18 partai politik. Mutia juga menegaskan bahwa KPUD Medan akan menurunkan paksa baliho-baliho caleg jika dipasang di ruas jalan yang sudah dilarang dan akan menyerahkannya ke Bawaslu Kota Medan. KPU Medan itu sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai macam stakeholder, termasuk mengundang partai politik yang 18 partai untuk melakukan koordinasi terkait dengan titik-titik jalan atau titik-titik tempat yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam memasang APK, alat peraga kampanye. Mulai besok APK bagi para caleg sudah bisa dipasang, tentunya dengan melihat atau memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dalam sebuah surat keputusan KPU Kota Medan. KPUD Serdang Bedage memetakan tingkat kerawanan seperti pendistribusian logistik di desa yang terisolir, isu sara, serta politik uang pada pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Ketua KPUD Sergai Agus Limatondang mengatakan KPU selaku penyelenggara telah siap dalam pelaksanaan pemilu 2024. Namun upaya pemetaan tingkat kerawanan perlu dilakukan untuk langkah antisipasi setiap kegiatan tahapan pemilu. Saat ini KPUD Sergai mengkhawatirkan pendistribusian logistik pada musim penghujan, di mana letak geografis Serdang Bedage dikelilingi perkebunan swasta ataupun milik PTPN hingga banyak jalan yang licin serta terjal. Hal tersebut menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu. Untuk itu perlu pertimbangan yang matang dalam pendistribusiannya. Di samping itu KPUD Sergai juga memetakan terkait isu sara. Walaupun saat ini belum ada indikasi,
namun terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan parpol untuk tidak terlibat isu tersebut. Terkait politik uang, KPU bersama dengan Bawaslu, TNI Polri, dan parpol peserta pemilu untuk berkompetisi secara sehat dan beradu gagasan, sehingga pemilu di tahun 2024 ini minim politik uang. Ya, kekhawatiran kita adalah pertama ini musim penghujan, jadi nanti ada kaitannya dengan distribusi logistik ke kecamatan sampai ke desa nanti. Ya, kita khawatir nanti ya jalan-jalan yang tergenang atau rusak, terutama daerah-daerah yang melintasi daerah-daerah jalan perkebunan. Pemirsa, kesadaran warga untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan menjelang pemilihan umum tahun 2024 cukup tinggi, sehingga mendorong pemerintah memaksimalkan pelayanan publik saat ini. Hal tersebut terlihat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli. Warga setiap hari datang untuk mendapatkan layanan Adminduk. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Piak dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kota Gunung Sitoli, Jonathan Lauli di Gunung Sitoli hari ini mengatakan, dari sebanyak 93.607 warga yang wajib memiliki KTP elektronik di daerah tersebut, 96% diantaranya telah selesai merekam dan memiliki KTP. Dari 93.607 wajib KTP di Kota Gunung Sitoli, sudah dilaksanakan perekaman terhadap 90.429 orang atau sekitar 96,6% penduduk Kota Gunung Sitoli yang sudah melaksanakan perekaman. Sementara itu, meningkatnya grafik pelayanan Adminduk seperti registrasi penduduk, pengurusan berbagai akta lainnya turut didorong oleh keinginan warga dalam melengkapi data dan identitas diri sebagai warga negara. Dan saya melihat juga ya banyak yang berdatangan ke sini untuk mengurus surat-surat administrasi seperti kartu keluarga, KTP. Bagi mereka itu adalah salah satunya mungkin adalah contohnya untuk pengurusan, ada bantuan lah di desa contohnya, dan mungkin menjelang demokrasi. Diperkirakan masih banyak warga usia 17 tahun yang melakukan pengurusan KTP elektronik menjelang pemilihan umum sehingga Disdukcapil melakukan pelayanan tambahan di luar gedung kantor seperti di pelosok desa dan sekolah menengah. Pemirsa, salah satu cara mewujudkan pemilu yang damai adalah mengantisipasi adanya pelanggaran yang dilakukan dari semua pihak, khususnya peserta pemilu. Bagaimana pencegahan pelanggaran yang dapat muncul jelang pemilu, khususnya pada saat berlangsungnya masa kampanye? Kita telah terhubung dengan Bawaslu Kota Binjai, Muhammad Yusuf Habibi dan Dr. Tapil Rambe selaku akademisi. Selamat sore Pak Yusuf dan Pak Tapil Rambe. Selamat sore Mas Rofik, Bu Putri. Mas. Baik, Pak Yusuf, bagaimana upaya Bawaslu Kota Binjai guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran, apalagi di saat masa kampanye saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait kita mengantisipasi terjadinya pelanggaran, pertama kita harus memahami situasi lapangan. Dalam hal ini juga berarti kita harus memetakan indeks kerawanan pemilu. Jadi kita harus belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, mengantisipasi dari peraturan-peraturan yang ada, dan apa yang menjadi kerja-kerja kita ke depan yang menjadi persoalan yang sering kita hadapi. Gitu. Jadi dalam pemetaan itu kita bisa mengantisipasi segala bentuk kerawanan pemilu. Baik Pak Yusuf, tadi kan dibilang bahwa telah dilakukan pemetaan oleh pihak Bawaslu sendiri. Biasanya menuju atau menjelang pemilu tahun 2024, ini pelanggaran-pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi nih, Pak Yusuf? Pelanggaran yang sering terjadi itu mungkin saling tuding-menuding, melakukan kampanye hitam, lalu melakukan sosialisasi, melakukan bentuk kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, PKPU, serta Perbawaslu. Maka hal ini juga
bisa berdampak kepada pemilu yang tidak kondusif dan tidak damai. Artinya satu peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya bisa merujuk dan mengacu kepada keributan yang sifatnya itu tidak menguntungkan dalam demokrasi kita kali ini. Baik, kita beralih kembali ke Dr. Tapil selaku akademisi. Pak Tapil, bagaimana Anda melihat proses menjelang pemilu tahun 2024 ini, khususnya bagi penyelenggara? Pak Tapil, silakan. Baik, saya kira kita sedang tidak baik-baiknya dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Medan, Sumatera Utara dihebohkan, dikejutkan dengan peristiwa penangkapan salah satu komisioner Bawaslu Medan. Saya kira ini menjadi salah satu indikasi bahwa memang pemilu 2024 ini sungguh menjadi suatu pemilu yang sangat rumit yang kita hadapi karena berbagai faktor-faktor X yang saya kira tidak hanya bisa dilakukan pencegahannya lewat mengandalkan peraturan-peraturan yang ada. Terlepas dari peraturan yang ada, sebagus apapun peraturan, jatuh ke tangan orang-orang yang tidak benar, maka peraturannya tidak benar. Tapi sejelek-jeleknya peraturan jatuh ke tangan orang-orang yang benar, saya kira aturannya akan menjadi benar. Jadi sekali lagi, saya kira tahapan yang sudah dilakukan, mulai dari pusat sampai pada level daerah, berjalan sesuai dengan rencana, tetapi kita akan melihat situasinya, apakah independensi, integritas para penyelenggara ini mampu menghadirkan pemilu yang berkualitas. Saya kira ini pertaruhan teman-teman penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, dan seluruh internal stakeholder dan masyarakat, karena integritas para penyelenggara sangat banyak menentukan kualitas demokrasi dan produk pemilu di 2024. Saya kira itu Mbak Putri. Baik Pak Tapil, mengingat Anda mengatakan bahwa kualitas demokrasi seperti apa yang menurut Anda sebagai seorang akademisi yang Anda harapkan di tahun 2024 mendatang ini Pak Tapil? Saya kira kualitas demokrasi itu ukurannya adalah indikatornya adalah produk demokrasi. Jadi bagaimana mungkin kita mampu menghasilkan pemilu yang berkualitas kalau dari cara-cara penyelenggaraannya juga tidak berkualitas. Jadi ini kan pertaruhan kita semua, pertaruhan masyarakat juga. Makanya kita dorong masyarakat juga menjadi masyarakat pemilih yang cerdas supaya lahir pemilu yang berkualitas. Kalau semuanya terintervensi, saya kira ini kan menjadi persoalan yang sangat rumit. Ini yang saya kira yang perlu kita harus wanti-wanti, waspadai. Kendati demikian kita menaruh apresiasi kepada teman-teman penyelenggara baik KPU atau Bawaslu. Saya kira Bawaslu hari ini punya peran yang sangat luar biasa lah, menjadi wasit yang bisa memberikan kartu merah, kartu kuning. Saya kira Pak Habibie kita apresiasi. Mudah-mudahan teman-teman di Bawaslu istiqomah dengan menjalankan tugasnya. Kalau ini bisa dikawal dengan baik, Bawaslu bertindak tegas terhadap seluruh pelanggaran, saya kira kita mulai akan melihat nanti kualitas demokrasinya akan baik. Tapi jangan berpihak. Ketika berpihak dan tidak tegas pada semua pelanggaran, saya kira masyarakat akan hilang kepercayaan dan trust kepada penyelenggara. Baik, terkait dengan dilakukannya tindakan tegas dengan terjadinya pelanggaran di saat pemilu nanti. Pak Yusuf, apa saja kegiatan ataupun tindakan dari pihak Bawaslu sendiri apabila terjadi pelanggaran pemilu baik peserta maupun para penyelenggara lainnya? Baik, sejauh ini pelanggaran yang secara substantif di tahapan kita masih belum terjadi di Kota Binjai ya. Namun ada beberapa hal terkait pemasangan alat peraga di Kota Binjai itu tidak memenuhi unsur. Artinya adapun yang tata letak yang sudah tidak mensyaratkan dalam peraturan, sudah kita himbau untuk ditertibkan dan sudah dilaksanakan. Dan dalam konteks integritas yang disampaikan oleh Bapak Tapil tadi, mungkin sejauh ini sepanjang saya berpenyelenggara ini, saya rasa masih cukup terjaga di lingkaran Bawaslu baik maupun KPU. Dan jika konteks kejadian penyelenggara di Bawaslu Kota Medan itu saya berpikirnya bukan secara kelembagaan tapi internal dirinya gitu. Jadi apapun yang menjadi perbuatan kita yang menyinggung kepada lembaga itu memang sangat merugikan terhadap kualitas demokrasi kita, benar. Namun ketika ada hal-hal dari prosedural yang disalahgunakan oleh beberapa pihak, itu saya menyebutnya gerakan oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Namun sampai hari ini
saya masih bisa memastikan di beberapa wilayah dan termasuk di Kota Binjai masih bisa menjaga integritas. Nah, jika ada pelanggaran yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita masuk ke dalam ruang lingkup, itu adalah sebuah hal yang memang harus kita tuangkan dalam laporan hasil pengawasan, lalu akan kita proses untuk dilihat terpenuhi atau tidak syarat formil dan materialnya. Jika dia sudah terpenuhi, maka harus kita proses dalam tindak lanjut di Bawaslu itu sendiri. Namun jika tidak terpenuhi, maka akan kita panggil kepada orang-orang yang melaporkan untuk memenuhi syarat formil dan material dengan jangka waktu 3 hari. Artinya semua langkah dan tindakan yang akan dilakukan sudah diatur sedemikian rupa secara sistematis, masif, dan juga secara prosedur lah. Gitu. Artinya semua sudah diatur, tinggal bagaimana kita menjaga untuk melaksanakannya dengan integritas, dengan penuh integritas. Mungkin sedikit itu tadi Mbak Putri dan Mas Rafiq. Baik, kita beralih lagi ke Pak Tapil selaku akademisi. Tadi kita juga sudah mendengarkan bahwa Pak Yusuf mengatakan bahwa integritas yang cukup terjaga di daerah Bawaslu sendiri ini di tahun ini berarti memang integritasnya sudah cukup terjaga, Pak Tapil. Namun menurut Anda selaku akademisi, apa yang menyebabkan pelanggaran pemilu ini tetap terjadi, Pak Tapil? Saya kira tidak bisa lepas dari persoalan moralitas masyarakat ya. Kita juga tidak bisa menafikan bagaimana psikologis elektoral masyarakat, karena ini sudah menjadi satu paradigma yang salah saya kira dari sejak reformasi tentang pemilu langsung dan pilkada langsung, bahwa paradigmanya tetap pada persoalan seberapa besar, seberapa banyak, apa yang dapat, apa yang bisa diambil, dan macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilihannya rumit, iya. Pemilihan paling rumit di dunia ini Indonesia ini. Pemilu 2024 ini siapa bilang bukan pemilihan rumit. Oleh karenanya teman-teman Bawaslu, kalau disampaikan tadi kami siap, alhamdulillah. Saya kira ini satu langkah yang luar biasa. Karena ini pemilihan rumit. Dilaksanakan serentak mulai dari Pilpres, pemilihan DPR RI, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten. 5 sekaligus masyarakat harus mencoblos kertas suara di pemilu 2024. Yang kedua, banyaknya pemain. Iya, banyaknya pemain, banyaknya aktor, banyaknya kursi yang diperebutkan, banyaknya dapil yang telah dibagi. Saya kira semua ini kan untuk merebut kekuasaan. Orang ketika mau merebut kekuasaan, dia akan melakukan berbagai hal dan banyak cara. Saya kira cara-cara ini kan yang harus diantisipasi oleh teman-teman penyelenggara, sehingga terjadi fair play, ada permainan yang fair di antara para kontestasi, baik partai politik, caleg, dan capres. Jadi saya kira ini wilayah-wilayah yang memang rumit. Karena ini baru kita uji coba pertama pemilu serentak secara langsung. Beda dengan pemilu 2014, 2019, ini kan uji coba pertama di mana kita sekaligus memilih presiden, legislatif. Saya kira ini satu ujian yang berat. Nah, masalah pelanggaran ini kan ada dua. Pertama, pelanggaran politik penyelenggara, yang kedua pelanggaran administratif. Mas Rafiq dan Mbak Putri, masih kita temukan kok ada data pemilih orang yang sudah meninggal. Ini kan satu problem juga. Datanya masih ada muncul, tapi orangnya sudah lama meninggal itu. Itu banyak ditemukan di berbagai daerah. Nah, kalau ini yang terjadi, tidak kita antisipasi, maka muncul persoalan-persoalan baru di belakang hari. Oleh karenanya, saya kira teman-teman di Bawaslu bisa mengawasinya, mensiasatinya, strateginya seperti apa. Saya sepakat yang disampaikan Pak Habibie tadi, ada pemetaan potensi kecurangan, potensi pelanggaran, dan lain-lain sebagainya. Agak sumir dan rumit kita memang ketika seperti APK, alat peraga kampanye, tidak boleh diletak di rumah ibadah, di kantor-kantor pemerintahan, dan segala macam. Tapi apakah aparat itu mampu berlaku adil untuk membersihkan semua APK itu, baik dari nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Ketika penyelenggara tidak melakukan satu keadilan, saya kira langsung itu masyarakat trustnya sederhana saja. Berarti berpihak gitu, Tapi kita bukan bicara Binjai ini Mas Habibie ya, ini bicara keseluruhan. Bukan bicara Binjai oke lah ada Pak Habibie yang mengawal di situ. Tapi kan ini bicara tentang keseluruhan, tentang penyelenggara, termasuk Bawaslu. Baik, Pak Tapil tadi sudah mengutip ada beberapa jenis pelanggaran termasuk pelanggaran administrasi dan juga APK. Apakah Pak Yusuf, kedua pelanggaran tersebut telah terjadi di daerah Bawaslu Kota Binjai sendiri, dan apakah tindakan-tindakan dari pihak Bawaslu Kota Binjai sendiri, Pak Yusuf?
Baik, jadi segala bentuk yang menjadi tahapan pada pemilu 2024 hendaknya memang secara teknis, penyelenggara teknis itu yang dimaksud adalah KPU harus selalu melakukan uji publik dan melakukan koordinasi yang sifatnya terbuka, termasuk kepada lembaga yang memang sudah diundang-undangkan, yaitu Bawaslu. Artinya ketika mereka sudah tidak koordinasi, bypass, di skip, dalam hal ini tidak terkoordinasi kepada pihak-pihak terkait, maka mereka juga sudah melanggar kepada peraturan itu sendiri. Lalu ketika memang sudah terpublikasi, mereka harus melakukan sosialisasi dari ketetapan yang sudah dilakukan, misalnya terkait APK, terkait di daftar calon tetap, terkait daftar pemilih tetap, mereka harus sampaikan kepada publik. Jika ini sudah tersampaikan, maka publik akan melihat, lembaga-lembaga yang sudah diberi kewenangan akan melihat. Maka disitulah ada korelasi di mana kita harus membuat satu bentuk koreksi terhadap KPU untuk supaya dilakukan pembenaran terkait apa yang menjadi keputusan KPU itu sendiri. Seperti yang dikatakan Pak Tapil tadi, maka kita memang harus mengecek data-data orang yang meninggal dan mengetahui bahwa orangnya sudah tidak ada karena mereka mendata itu secara langsung dari pintu ke pintu, berkoordinasi dengan pihak terkait, baik itu Kepling ke jajarannya, baik itu lurah dan jajarannya, dan seterusnya. Maka setiap tahapan yang sudah ditetapkan secara objektif, penyelenggara teknis itu harus berkoordinasi kepada pihak terkait. Makanya penting kita lakukan sosialisasi terhadap tahapan-tahapan ini. Jadi KPU itu harus melakukan sosialisasi terhadap publik, baik itu stakeholder, Forkopimda, kepada unsur masyarakat, pimpinan lembaga, pimpinan organisasi, terkhusus lagi kepada peserta pemilu yaitu partai politik dan seterusnya, seperti calon legislatif dan seterusnya. Baik Pak Yusuf, Pak Yusuf, mungkin bisa diberikan harapan ke depannya bagi masyarakat agar terciptanya pemilu yang damai nantinya di tahun 2024, Pak Yusuf. Ya baik, harapan saya pribadi dan untuk kita semua bahwa kita tidak memungkiri kejadian penangkapan OTT di Kota Medan itu menjadi pukulan telak bagi kita. Tapi kami tidak kendur semangat kami untuk terus memajukan kualitas demokrasi ini supaya tetap kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin seperti yang diharapkan. Maka bagaimana kita bisa menciptakan kondisivitas bersama, dan langkah-langkah awal yang kami bentuk itu seperti membentuk pengawas partisipatif. Artinya segala unsur, segala elemen harus bisa berkontribusi terhadap pemilu. Bukan hanya penyelenggara, namun seluruh elemen masyarakat, seluruh unsur, seluruh lembaga yang ada di Indonesia kita ini. Termasuk di Binjai, di Medan, mau dimanapun berada. Untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang kita harapkan. Mungkin sekian Pak Rafiq dan Mbak Putri. Baik, mungkin sedikit Pak Tapil, closing statement dari Anda, apa harapan terkait dengan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024? Silakan Pak Tapil. Para perampok dan maling banyak cara untuk melakukan perampokan dan pemalingan. Saya kira selama kita mengawasi para maling beroperasi di malam hari, beroperasi di siang hari, beroperasi di pagi hari, saya kira maling bisa akan kendur untuk melakukan modus perampokan-perampokan. Jadi sekali lagi, pemilu ini tidak terlepas dari siasat dan strategi yang dilakukan. Kita berharap bahwa pelanggaran, kecurangan itu semakin sedikit. Dan saya terima kasih pada teman-teman Bawaslu. Saya berharap sosialisasi ini bisa melibatkan banyak internal stakeholder masyarakat kita. Ada tokoh-tokoh masyarakat, ada tokoh-tokoh agama, ada tokoh-tokoh adat, tokoh budaya, ada perguruan tinggi, ada sekolah. Saya kira semuanya menjadi bahagian yang penting untuk bisa membantu mensukseskan pemilu dengan baik dan mendukung seluruh program-program yang dikerjakan oleh teman-teman Bawaslu. Selamat bertugas Pak Habibie, tantangannya berat tapi saya yakin semuanya akan insya Allah berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Tapil Rambe selaku akademisi dan juga Bapak Muhammad Yusuf Habibie sebagai Bawaslu Binjai telah memberikan informasi yang aktual mengenai pemilu agar pemilu damai yang terjadi pada tahun 2024 nantinya. Selamat sore dan selamat kembali bertugas Pak. Selamat sore Pak Rafiq. Ya pemirsa, informasi lainnya datang dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan yang kembali menggerebek pemukiman padat penduduk di kawasan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang yang kerap menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba.
Pemukiman padat penduduk yang digerebek Satres Narkoba Polrestabes Medan ini berada di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Saat masuk ke perkampungan, polisi terpaksa meletuskan tembakan peringatan ke udara karena sejumlah warga yang diduga sebagai pelaku narkoba mencoba kabur dari sergapan petugas. Polisi yang sudah mengepung perkampungan akhirnya berhasil menangkap 4 pengedar, 1 diantaranya wanita, berikut beberapa paket sabu-sabu siap edar. Selanjutnya polisi kembali menyusuri perkampungan dan berhasil menangkap seorang bandar narkoba berinisial NA yang berpura-pura tidur di dalam rumahnya. Ketika menangkap NA, polisi harus memanjat area plafon rumahnya karena NA membuang puluhan paket sabu seberat 51 gram melalui plafon kamar mandinya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP John Rakuta Sitepu menyebut pihaknya juga dihalang-halangi keluarga ketika hendak membawa pelaku masuk ke dalam mobil. Kita berhasil mengamankan dan menangkap 5 orang, 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Di mana ke-5 orang ini perannya 4 orang sebagai pengedar ataupun pengecer. Namun saat kami berhasil mengamankan 1 orang yang kita duga sebagai bandar besar di wilayah Percut Seituan ini. Kita berhasil mengamankan kurang lebih 50 gram ini terdiri dari beberapa paket-paket kecil dan ada beberapa paket yang lumayan besar atau dalam satu kemasannya itu kurang lebih 10 gram. Polisi kini telah menelusuri keberadaan pemasok narkoba kepada pelaku yang beberapa di antara identitasnya sudah diketahui. Petugas kepolisian akan terus melakukan pengawasan ekstra mengingat peredaran narkoba di perkampungan ini masih terjadi meskipun penggerebekan sudah berulang kali dilakukan. Sementara itu pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengintai CCTV. Pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor dari halaman depan kantor Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Dalam rekaman CCTV terlihat salah seorang pelaku memasuki area halaman kantor desa dan langsung mendekati sepeda motor yang hendak dicuri. Sementara 1 orang pelaku lainnya menunggu di depan kantor desa dan memantau situasi. Pelaku yang mengenakan baju kaos berwarna hitam dan menutup wajah dengan mudah membawa kabur sepeda motor yang sudah menjadi target pelaku. Korban Cucu mengatakan kejadian itu terjadi sangat cepat saat korban kembali ke kantor setelah istirahat makan siang. Sesampainya di kantor desa, ia memarkirkan kendaraan di depan halaman kantor desa. Tidak lama kemudian temannya berteriak karena sepeda motor yang baru diparkirkannya sudah dibawa kabur maling. Siang itu jam-jam sekitar jam 12 lah, 12.25. Tiba-tiba kami masuk, habis masuk masih duduk bentar. Udah kata Rusli, harus 2 katanya dia apa kok Cuk itu pertama itu diambil orang itu katanya gitu. Jadi kami langsung keluar lah. Harapannya kepada pihak kepolisian apa bang? Jika boleh tahu bang? Ya, kalau bisa tolonglah ditindak tegas. Soalnya kan nggak boleh balik kita kehilangan. Masa di kantor gini aja bisa hilang. Oh udah itu bang ya? Udah sering kehilangan bang. Korban berharap pelaku cepat ditangkap agar tidak ada lagi warga yang sering kehilangan sepeda motor. Korban juga sudah melapor kejadian ini ke Polsek Batangkuis. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, ruko berlantai 2 di Jalan Danau Singkara, Kecamatan Medan Barat, nyaris hangus terbakar. Dalam peristiwa ini, seorang penghuni rumah mengalami luka bakar. Kepulan asap tebal membumbung dari 1 unit rumah toko berlantai 2 kemarin siang. Api yang pertama kali terlihat dari kamar di lantai 2 dengan cepat menyambar kasur dan menimbulkan asap tebal. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mengalami kesulitan karena sempitnya akses jalan dan tebalnya asap yang mengepul di dalam ruangan. Petugas pemadam pun harus menggunakan masker oksigen dan memecah jendela kaca untuk dapat menembus titik api dan melakukan proses pemadaman. Setelah menurunkan 3 unit mobil pemadam, petugas berhasil menjinakkan api 1 jam kemudian. Pemilik rumah mengalami luka bakar saat hendak menyelamatkan barang dari dalam rumah. Sementara kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Di dalam kamar itu sudah kumpulan asap yang tebal. Mengingat yang teranam 5 itu kamar spring bed. Coba bang? Dugaan awal dari listrik. Listrik ya?
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gelombang aksi bela Palestina terus terjadi di berbagai wilayah, tak terkecuali di kota Medan, Sumatera Utara. Gelombang aksi bela Palestina kian masif setelah Israel melakukan penyerangan terhadap rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza dan mengakibatkan ratusan orang tewas. Keprihatinan terhadap situasi di Gaza, Palestina kian bertambah seiring masifnya penyerangan Israel ke wilayah tersebut. Di kota Medan, Sumatera Utara, ribuan massa menggelar long march sembari melakukan orasi dengan menyusuri Jalan Sisingamangaraja yang dikenal sebagai jalan inti di tengah kota Medan. Selain long march, massa aksi juga turut menyuarakan aksi pemboikotan terhadap beberapa produk yang diduga terafiliasi dengan Israel. Salah seorang peserta aksi, Nur Huda, mengatakan yang terjadi di Gaza, Palestina bukanlah peperangan, melainkan genosida atau penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Sebab dirinya menyebut Israel tetap melakukan penyerangan meski ada banyak anak-anak berusia balita yang menjadi korban. Dirinya berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan langkah konkret dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina sebab kian hari penyerangan yang dilakukan oleh Israel semakin mengabaikan aspek kemanusiaan di Gaza, Palestina. Anak-anak Palestina dan kita bisa membantu setidaknya untuk makan mereka, minum mereka agar mereka tidak kedinginan di malam hari. Saya sedih melihat mereka karena saya mempunyai seorang anak kecil. Hilangkan semua kesedihan mereka. Semoga mereka segera bebas dari serangan Israel. Allahu Akbar. Aksi bela Palestina ini juga dilakukan dengan penggalangan dana, orasi kemerdekaan Palestina, hingga ajakan untuk seluruh masyarakat Medan memboikot sejumlah produk yang diduga terafiliasi dengan Israel agar gencatan senjata permanen dapat terwujud. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari SMA Negeri 1 Uluan Kabupaten Toba yang melaksanakan upacara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 dengan menggelar pentas seni dan pertunjukan di halaman sekolah. Upacara peringatan Hari Guru tahun 2023 SMA Negeri 1 Uluan bertindak sebagai Inspektur Upacara Pengawas Manajerial Provinsi Sumatera Sarma Sirait dan dihadiri komite sekolah serta seluruh siswa. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pemberian bunga kepada para guru dan pemotongan kue hari ulang tahun guru ke-78 diiringi lagu himne guru. Berbagai pertunjukan mulai dari pergelaran tortor, pidato, lagu dan drama diperagakan siswa-siswi untuk menyemarakan acara yang digelar di halaman sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Uluan Juliber Simanjuntak mengatakan peringatan Hari Guru Nasional tahun ini merupakan ruang apresiasi kepada para guru atas semangat belajar, berbagi dan berkolaborasi dalam merdeka belajar demi terwujudnya pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Juliber juga menyebut kegiatan tersebut sesuai amanat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar guru fokus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan juga menyenangkan. Hari Guru Nasional, salah satunya adalah penerapan kurikulum merdeka. Sangat membantu siswa dalam memperdalam dan menguasai materi yang mereka inginkan. Kurikulum merdeka ini juga membebaskan para guru dalam mengembangkan inovasi mereka, dalam mengembangkan materi ajar mereka sesuai dengan apa yang mereka lihat, bagaimana siswa dapat menangkap setiap materi pelajaran yang mereka pelajari. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 29 November 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Nora Sinaga, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Rabu 29 November 2023. Pada pagi hari wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Untuk siang dan sore hari wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan hingga lebat dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Dairi, Samosir, Toba, Tapanuli Utara dan sekitarnya. Untuk malam hari hujan dengan intensitas ringan hingga lebat
masih terjadi di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cuaca umumnya cerah berawan namun berpotensi hujan sedang di wilayah Labuhan Batu dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara terpantau tanggal 27 November 2023 tidak ada. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan adanya potensi hujan dengan intensitas lebat di sebagian wilayah pegunungan dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan Rabu 29 November 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, event Aquabaik Jet Ski Championship Toba 2023 telah usai diselenggarakan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia kemarin mengapresiasi masyarakat Sumut yang telah mensukseskan acara tersebut dari segi pengamanan. Event Aquabaik Jet Ski Championship Toba 2023 yang digelar dari tanggal 22 hingga 26 November ini berjalan dengan kondusif dan nyaman berkat dukungan masyarakat Sumut. Agung menyebut suksesnya perhelatan jet ski internasional juga atas partisipasi seluruh personel TNI Polri, Basarnas yang telah bekerja keras melakukan pengamanan selama event berlangsung. Diharapkan kedepannya dalam event-event internasional, pengamanan serta dukungan dari masyarakat bisa terus terjaga, sehingga bisa menaikkan perekonomian masyarakat setempat dan mempromosikan pariwisata di kawasan Toba agar lebih dikenal ke seluruh dunia. Saya ingin berterima kasih atas terselenggaraannya ini kepada rekan-rekan media dan seluruh masyarakat di Kota Samosir, Toba, Dairi maupun Karo yang sangat luar biasa, dan kita harapkan kita akan semakin baik lagi di masa yang datang dalam penyelenggaraan Aquabaik tahun 2024. Pemirsa, pembalap asal Prancis Francois Medori meraih juara dunia kelas run boat GP1 pada Grand Prix Aquabaik Jet Ski World Championship 2023 di kawasan Danau Toba, Balige. Medori finish di urutan kedua pada MotoGP. Para pembalap beradu kecepatan saat final pada Sabtu dan Minggu kemarin. Final Aquabaik Jet Ski World Championship Danau Toba diikuti 45 pembalap, diantaranya 10 pembalap wanita. Hasil ini sudah cukup bagi Medori untuk memastikan gelar juara dunia. Sedangkan juara GP Lake Toba direbut rekan senegaranya Jeremy Perez. Medori mengatakan capaian pada GP Lake Toba menjadi puncak kebahagiaan dirinya karena bisa meraih gelar juara dunia. Kemenangan ini sangat istimewa karena didukung langsung oleh keluarganya. Medori menyebut melewati Jeremy Perez pada lap pertama dan tetap berada di depannya sepanjang balapan. Sedangkan untuk kelas ski ladies GP1, gelar juara dunia diraih Jessica Chauvin dari Prancis setelah finish di posisi terdepan pada nomor MotoGP. Sedangkan pesaingnya Jasmine harus puas menduduki runner-up GP Lake Toba. Usai lomba, Chauvin mengaku torehan tersebut adalah prestasi yang luar biasa meski sempat mengalami kendala di MotoGP karena tinggi gelombang air lebih dari 1 meter. Sedangkan untuk kelas ski diving GP1 diraih pembalap Prancis Michael Porret setelah mengunci kemenangan di Moto3 dengan 130 poin. Sedangkan juara GP Lake Toba direbut Morgan Porret. Michael Porret mengaku tak mudah mengalahkan pesaingnya untuk merebut gelar juara dunia. Sementara pada kategori freestyle atau gaya bebas, pembalap asal Italia Roberto Mariani berhak dengan juara GP Lake Toba sekaligus mengukir gelar juara dunia. Mariani sukses mengalahkan pesaingnya asal Kuwait Rashid Al Mulia. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.